Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat selalu untuk sahabat-sahabatku semua, dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Seperti biasa teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel TV Abah. Dan seperti biasa pula kita akan mendengarkan, memahami, mengkaji, agar kita bisa saling mengingatkan di antara satu dengan yang lain. Apapun orangnya, siapapun, apapun agamanya, siapapun orangnya, mari kita bersama-sama saling di dalam kasih sayang Tuhan. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu teman-teman. Seperti biasa juga saya masih berada di sawah, di pesawahan ya teman-teman. Kita minum dulu. Bagi yang teman-teman belum ngopi, silahkan ngopi. Bagi yang sudah ngopi, bikin lagi kopinya, persiapkan semuanya, dan kita lanjut ke video ya teman-teman. Wajah rajulun ila syekhina Maulai al-Arabi radhiyallahu anhu. Ada seseorang datang kepada guru kami, Maulai al-Arabi. Faja'ala yamdahuhu fi wajhi. Dia lalu memuji di hadapannya. Ngalem ning sepengarepane. Faqala lahu, ya hadza la taghurrani biqaulika. Anda bilang begitu jangan nipu gue gitu. Dengan kata-katamu seperti itu. Ana a'rifu nafsi. Aku tahu diriku sendiri. Hina akunu afdalal wujud atau aqallal wujud. Kapan saya jadi orang yang paling hebat, yang paling mulia, dan aku tahu kapan aku menjadi orang yang paling jelek. Fal waqtu alladhi nakunu fihi dzakiran li rabbi. Pada saat aku sedang berzikir kepada Tuhanku, pada saat aku ingat kepada Allah, ana afdalul wujud. Aku adalah yang paling hebat. So, I'm the greatest. Akulah yang paling hebat. Wal waqtu alladhi la nadhkurullaha fih ana aqallul wujud. Pada saat aku tidak sedang berzikir kepada Allah, akulah orang yang paling hina. Kita potong dulu teman-teman. Kita dapat lagi ilmunya, poinnya dari Buya. Di sini sudah jelas. Pada saat aku sedang ingat dan berzikir kepada Tuhanku, maka aku adalah orang yang paling hebat atau orang yang dimuliakan oleh Allah. Tapi pada saat aku lupa terhadap Tuhanku, maka akulah orang yang paling hina. Nah, di sini teman-teman ya, poinnya kita dapat lagi ilmunya. Bagaimana kalau seandainya 1 kali 24 jam setiap hari, bahkan sampai akhir hayat, kita selalu mencoba dan terus mencoba untuk lebur atau fana di dalam 4 karakteristik menjadi 1 titik. Nah, disinilah teman-teman sudah jelas, insya Allah kita menjadi orang yang hebat teman-teman. Hebat itu dalam arti adalah orang-orang yang sudah terjaga dari kemaksiatan. Jadi orang yang hebat itu di mata Allah, jadi kesimpulannya adalah orang-orang yang mampu menjaga sesuatu hal yang akan menimbulkan sebuah perkara keburukan atau perkara peperangan atau perkara pertengkaran, pertikaian, perselisihan, dan yang lain-lain teman-teman. Disitulah kita akan menjadi orang yang hebat, dan disitulah yang dikatakan dasarnya yang akan kita pegang teguh. Dasar disinilah nanti membuat kita menjadi pengetahuan yang utuh tanpa terbagi sedikit pun teman-teman. Kita lanjutkan ya. Orang yang paling kecil. Au kalamu hadza ma'ana. Atau ungkapan lain yang serupa dengan ini bisa kita variasikan dengan ungkapan yang lebih dekat dengan pikiran kita.
Lakin hadzal adaba, tetapi tata krama seperti ini ya, al-khamis yang kelima ini, yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal, berbeda kondisinya antara satu orang dengan yang lain. Beli pada. Fal ubad yaglibuna hubbal dhammi 'alal madhi. Kalau masih ahli ibadah, masih tingkatan wakal sembahyang, wakal wiridan, sehingga ada gede kayak kiduki, mana bermontok sangkama hilah itu mah gitu. Berbeda kondisinya. Kalau orang yang masih tingkatan sholat ibadah fisik, ya lebih suka hubbazam alal madhi, lebih suka dicaci daripada dipuji, lebih suka dicaci daripada dipuji. Ini masih tingkatan ahli ibadah fisik. Wal arifuna yaglibuna hubbal madhi ala zammi. Kalau orang sudah tingkatannya arif billah, sudah kenal Allah, ya mereka lebih suka dipuji daripada dicaci. Berarti entiku arif kabeh iki pokoknya. Ada salah paham enggak dingin. Iya, arifan yang ngomong. Ya karya Ustaz Salimah bos tingkatan meripat kan. Itu. Au ya'tadilun, atau mereka melihat sama. Dipuji dan dicaci adalah sama. Kama ya'tadiluna fi halil man'i wal 'ata. Seperti juga mereka juga melihat sama. Lagi sugih, lagi marah. Donga dikabul, donga ditolak pada. Jadi artinya ya bahwa ketika kita kehilangan seseorang, bisa nggak kira-kira sama? Dua laki, alhamdulillah. Laki ini mati, alhamdulillah. Oleh duit, alhamdulillah. Duitnya hilang, alhamdulillah. Ya tadiluna fil man'i wal 'ata. Betapa stabilnya jiwa mereka yang tidak pernah guncang. Betapa stabilnya jiwa mereka yang tidak pernah guncang. Tingkat orang yang sudah mencapai satu gelar, di mana gelarnya adalah arif billah. Orang yang sudah dekat sudah pasti berpangkat. Tapi orang yang berpangkat belum tentu dekat, teman-teman. Mau pangkat ulama, mau pangkat kiai, mau pangkat ustadz, tetap teman-teman, orang yang paling dekat sudah pasti berpangkat. Dan orang yang sudah pasti berpangkat adalah orang yang tidak akan pernah membeda-bedakan bagian-bagian. Karena pola orang yang sudah dekat kepada Yang Maha Kuasa, dia yang selalu dilihat adalah satu titik masuk ke dalam beberapa titik. Kita lanjutkan, teman-teman. Artinya kan jalan tol mulus, enggak ada guncangan, nyaman banget. Iya, nyaman banget. Wal qabdi wal bast, tergenggam, terbuka, sama. Artinya lagi subur, lagi susah pada. Wadzulli wal izzi, lagi jadi pejabat, lagi jadi raja jelata, sama. Yakin mah boro-boro jadi gubernur. Ya, padahal nebejo sawarang bos tengah bayar engke kesejen ya. Motor kredit ya. Jadi gembel, sama. Lagi senang, lagi susah, pada baik. Dikabul, ditolak, pada baik. Wal faqri wal ghina, ya lagi sugih, lagi melarat, pada baik. Wa ghairu zalika, dan lain sebagainya. Min ikhtilafil athar, dengan berbeda, pengaruh yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Wa tanaqqulatil atwar, dan juga pergeseran dan perkembangan-perkembangan yang selalu bergeser. Wa min jumlati dzalika al-khauf war raja, termasuk dalamnya rasa takut dan rasa harapan. Bihaitsu idza sadarat minhum ta'atun, ketika mereka lagi punya semangat ibadah, ya, lagi taat, lagi ini, la yazidu raja'uhum, harapan mereka tidak bertambah, tetap seperti dulu.
Wa idza waqa'at minhum zillatun, ketika sedang terpeleset melakukan dosa, ya kan, lupa melakukan sesuatu pelanggaran, membunuh canggan, membunuh legok, la ya'zumu khaufuhum, juga takutnya tidak menambah besar. Ya tetap seperti itu takutnya. La tanqusu istiqamatuhum, istiqamah mereka, konsistensi mereka tidak pernah berkurang. Lagi wakil ibadah, lagi ake maksiat, ya sama, harapan dan rasa takut kepada Allah tetap seperti itu. Sugi mengkonon, lagi melarat sopan, ya sugi sopan. Ini yang paling sulit. Salah satu doa saya ketika saya berangkat ke luar negeri, ya Allah, aku ingin kembali nanti ke Indonesia dalam keadaanku yang seperti sekarang. Saya mengambil sebuah kesimpulan di dalam persepsi saya, teman-teman. Orang yang arif billah itu di dalam kondisi batin mereka itu tergambar di dalam imajinasi saya bahwasanya seperti huruf alif yang sudah berada pada wadahnya. Pada saat huruf alif yang sudah berada pada wadahnya, tak, itu plek, tidak pernah goyang. Antara gambaran yang lebih simpel diterimanya itu seperti antara baut dengan mur, teman-teman. Baut sama mur tuh kalau sudah disatukan dia ngunci, tak, gitu, sudah kunci. Sama seperti huruf alif dengan wadah tadi, teman-teman. Tak, wadahnya tadi. Nah, di sini tidak goyang lagi sudah. Mau dalam kondisi dan situasi apapun tidak akan mengurangi dan tidak akan melebihi sesuatu yang sudah pada tempatnya, teman-teman. Lebih tidak, kurang tidak bagus, lebih juga sama saja tidak bagus, teman-teman. Tetap berdiri pada tempatnya, sehingga stabilitasnya mereka itu betul-betul sangat kokoh. Mudah-mudahan teman-teman kita bisa menempatkan rohania kita, kebatinan kita pada satu wadah yang seperti ini, teman-teman, kokoh. Mudah-mudahan beliau pun berdoa seperti itu. Ya Allah, mudah-mudahan sepulangnya saya dari luar negeri, saya tetap seperti biasa. Saya seperti saya. Saya adalah saya. Oke, kita lanjutkan ya. Jangan ada perubahan. Iya. Salah Pak. Kadang-kadang orang nggak lupa diri, melihat dirinya. Iya. Bener. Ini di depan mata kita sendiri. Orang yang tiba-tiba menjadi kaya lain kok. Kesombongan itu jangan dikira hanya harta ya. Keilmuan juga membawa kesombongan. Lebih permanen. Orang kaya jadi sombong. Masih ada rasa takut. Bisa saja saya jatuh miskin besok lusa. Rumah kebakar, mobil tabrakan, kena penyakit, selesai. Orang yang tadinya bodoh jadi pinter. Juga mendadak jadi sombong. Ini lebih permanen. Karena nggak ada orang ujung-ujung jadi bodoh. Bulan gak bakal kiai ku sebutnya ngundake wong sugih. Iya, bakal wong sugih dialokakan masih mendengar. Bakal kiai dialokakan ngejak tukaran. Itu semuanya adalah tanaqulatil atwar. Ya, perkembangan semakin sugih, semakin kaya, semakin sombong, semakin miliarder, semakin gak keturunan. Iya, jadi kasih sombong, jadi kabit tambah sombong, jadi aset tambah sombong. Iya kan? Jadi dirut semakin sombong, sampai jadi macam sombong, sampai tekang karena saya tidak pernah tidak membukakan pintu mobilnya, saya dicaci maki kok. Yang koplos kemarin, ya Allah saya lupa tidak membukakan pintunya. Iya, suka dukanya seorang pegawai kecil seperti saya kan seperti itu. Oke teman-teman, videonya seperti biasa singkat, tepat dan padat. Tapi pada kesimpulan yang ada di dalam opini saya, bahwasanya gambaran batin, kondisi batin seorang yang arif billah itu sudah kokoh
seperti baut bertemu dengan murnya. Mereka sudah kokoh mengunci. Maka pada saat mereka dihadapkan oleh kondisi dan situasi apapun, mereka tidak akan pernah mengurangi, tidak akan pernah melebihi yang sudah berdiri pada wadahnya, teman-teman, yang sudah berada pada wadahnya tertentu. Seperti biasa teman-teman, saya mohon maaf bila ada salah kata, salah perbuatan, salah ucapan. Kita akhiri sampai di sini dulu dan sampai berjumpa di kajian-kajian berikutnya. Saya ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabatku semua. Saya di sini hanyalah manusia biasa yang bukan apa-apa dan siapa-siapa, tapi saya hanya ingin kita bisa sama-sama saling mengingatkan, saling belajar. Mungkin cara saya seperti ini teman-teman. Di atas langit ada langit. Tentunya teman-teman dan sahabat-sahabatku semua jauh lebih pintar dan jauh lebih cerdas memahami, menyikapi dan merangkum kesimpulan-kesimpulan apa yang beliau utarakan. Saya akhiri sampai di sini dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.